Pedangdut Ine Cynthia untuk keempat kalinya dibuat sport jantung oleh ulah kawanan perampok. Sudah 3 kali rumah Ine dimasuki tamu tak diundang dan hari Kamis kemarin lagi-lagi kawanan perampok mencoba menyantroni rumah besar Ine yang terletak di kawasan Cimanggis, Depok. Itu kejadiannya hari Kamis kan jam 3 pagi. Jadi malam itu juga aku baru baru jam 2 tuh aku masih. Latih bersama beberapa artis yang terlibat dalam drama musikal seperti AB3, Delon, Tika Panggabean, dan Inul Daratista. Merupakan tantangan besar bagi Titi untuk mengumpulkan mereka di konser drama musikal ini. Kesulitannya adalah bahwa kalau kita harus menemukan si ini dengan itu lakon satu misalnya Adinda dengan Denny misalnya ya, itu satunya show di sana, satu di sana begitu. Jadi jarang yang bisa ketemu bareng. Tetapi nanti yang akan ketemu bareng itu ada kira-kira 4 kali. Tapi semuanya itu sudah saya persiapkan waktu. Misalnya seperti Delon, misalnya ada waktu ini. Tante Titi aku cuma waktu ini, ayo aku dikerjain waktu ini. Nah, satu hari saya mengerjain dia terus. Bagaimana dia harus berakting, bagaimana dia harus menyanyikan lagu ini begitu. Nanti ada lagi misalnya Ebitri, saya cuma bisa Widi aja, Widi datang. Nah, untuk apalagi dia sebagai peranan utama. Nah, jadi bisa saya berikan itu sendiri. Inul yang sangat mengidolakan Titi Puspa begitu antusias mengikuti konser yang akan diselenggarakan tanggal 18 Mei 2006 di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Malahan, Inul bersedia tampil secara sukarela. Saya bilang sama tante nggak perlu dibayar pun juga saya siap sedia gitu. Kalau bisa nggak usah dibayar deh. Inul akan memerankan tokoh gadis desa. Keahliannya menyanyi dangdut juga akan ia pertunjukkan. Pakai ngebor juga nggak, Nul? Katanya sih disuruh ngebor. Ya saya diberi kesempatan sama Tante Titi juga Mbak Dian dibikinin musiknya ada yang dangdut gitu. Jadi jadi lagunya dari Tante Titi didangdutin. Pemirsa, Dewi Huges sepertinya tinggal selangkah lagi melepas masa jandanya. Dan kabarnya Huges akan naik ke pelaminan dan sudah memesan gaun pengantin kepada perancang busana Nelwan Anwar. Kalau kabar itu benar, kita pasti turut bahagia karena Huges sudah berhasil mengatasi trauma perceraiannya. Tapi hanya saja Huges sekarang agak tertutup kalau diajak berbincang tentang romantika percintaannya dengan Roy Immanuel. Mari kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Kau datang saat aku kehilangan. Sempat gagal membina rumah tangga nampaknya tidak membuat Dewi Huges kapok. Menurut kabar yang berhembus, Huges berencana menanggalkan status jandanya dan menerima pinangan Roy Immanuel. Tidak mengherankan bila Roy disangka sebagai pacar Huges karena di acara soft launch yayasan milik Huges, Roy setia mendampinginya. Jadi, benarkah kalian sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan? Bentar gue tanya ya, gue telepon dulu ya. Huges tidak dapat berpura-pura. Wajahnya begitu memancarkan sinar kebahagiaan. Bahkan saat ditanya soal baju pengantin yang sudah ia pesan pada perancang Nelwan Anwar, Huges yang awalnya berusaha mengecoh, akhirnya mengatakan yang sejujurnya. Udah mesen baju. Bukan di biar Aji dikejar Aji Notonegoro. Nelwan juga ya, maksudnya 7 hari 7 malam kan. Jadi 7 desainer. Kami pun mendatangi Nelwan Anwar dan menanyakan busana pengantin seperti apa yang telah dipesan oleh Huges. Rencana mungkin 3 pasti. Akad nikah itu ada, upacara adat ada, sama resepsi. Pasti kebaya yang spektakuler yang akan kita bikin. Jadi walaupun dia tubuhnya besar, tapi kita bisa kamuflase di mana bikin supaya dia itu kelihatan lebih slim. Keputusan akhir belum, keputusan mengenai desain rancangan seperti apa tentu perlu konsultasi. Karena kan ada pihak calon suami juga yang harus kita perhubungkan. Apakah saat rembukan itu Huges juga akan mengajak calon suaminya? Pasti sudah tahu lah Roy ya calonnya. Kalau laki pasti kalau di Bali dia nuansa Balinya pasti kelihatan.
Apakah kali ini Huges akan memilih konsep back to nature sehingga acara pernikahan akan dilangsungkan di Bali? Ya mungkin kalau nikah di Bali sih lucu di museumnya Antonio Blanco ya, tempatnya bagus banget, coba deh datang ke situ deh. Ada burung, ada kafenya, lukisannya keren-keren banget. Beberapa orang ya foto di situ ya untuk pernikahannya. Iya, good idea. Tempat akan pasti di Bali dan rencana di museum. Rencana di museum, salah satu museum yang terkenal itu mungkin di Antonio Blanco. Kissinger May, adik Huges, pasti telah mengetahui rencana pernikahan kakaknya dengan Roy. Belum, Ugas belum cerita. Tadi mama juga main telepon masih yang emang gitu kata mama. Emang gitu. Mama juga masih emang gitu. Tahu dari mana? Wartawan telepon main, dia bilang nggak tahu. Tapi kalau memang sampai betul dia mau menikah, dia fitting baju ya bagus lah. Ngapain sendiri lama-lama? Soal pernikahan Huges, Mai mengaku belum mendengarnya. Apakah mungkin Huges dan Roy berbeda agama hingga Huges belum berani menceritakan rencana pernikahannya ini pada keluarga? Mai nggak tahu dia orang apa, suku apa, Mai nggak tahu. Umur berapa Mai juga nggak tahu. Pekerjaannya apa Mai nggak tahu. Agamanya apa Mai juga nggak tahu. Taunya cuma namanya Roy Immanuel, temannya Ugis, udah. Ke rumah itu juga taunya karena dia datang kan. Yang jelas mungkin Mai nggak harus mengingatkan aja sama dia gitu, apa bener itu yang dia mau pindah agama gitu kan, wajib kita ngasih tahu ya karena orang muslim ya. Pemirsa, pernahkah Anda mengalami kesialan selama 4 kali berturut-turut? Kalau belum, Anda tidak perlu mengharapnya. Karena bisa-bisa Anda akan senasib dengan penyanyi dangdut Ine Cynthia. Entah Ine punya salah apa pemirsa, baru-baru ini rumah Ine kembali menjadi sasaran perampok. Dan peristiwa ini sudah yang keempat kalinya dialami Ine. Untungnya usaha perampokan itu berhasil digagalkan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Ine tak mau pindah rumah saja ya? Ya udah, kita sambangi Ine Cynthia yang berikut ini. Pedangdut Ine Cynthia untuk keempat kalinya dibuat sport jantung oleh ulah kawanan perampok. Sudah 3 kali rumah Ine dimasuki tamu tak diundang dan hari Kamis kemarin lagi-lagi kawanan perampok mencoba menyantroni rumah besar Ine yang terletak di kawasan Cimanggis, Depok. Itu kejadiannya hari Kamis kan jam 3 pagi. Jadi malam itu juga aku baru jam 2 tuh aku masih teleponan sama temenku. Jadi sekitar jam setengah 3 deh aku tuh baru tidur. Terus suamiku juga tahu kalau aku tuh jam 2 masih teleponan sama temenku. Makanya begitu ada kejadian rame-rame itu suamiku nggak bangunin aku. Jadi aku tuh benar-benar yang nggak tahu kejadian. Tahu-tahu bangun-bangun jam setengah 8 pagi di rumah kok udah banyak orang, ada polisi juga gitu. Rumah megah Ine Cynthia sebenarnya sudah dilengkapi dengan alarm dan kamera monitor. Tak hanya itu, karena begitu seringnya jadi sasaran perampok, Ine bahkan mempekerjakan seorang penjaga malam khusus yang bertugas mengawasi rumahnya dari kejauhan. Pak Karna bertugas mengintai rumah Ine dari tempat yang sangat tersembunyi. Pak Karna inilah yang pertama kali memergoki kawanan perampok tersebut. Jam 3 lah, dia masuk. Begitu masuk, saya intip dia, 2 orang, terus 2 orang lagi. Nah kita lari tuh dah ke pos polisi. Sampai pos polisi yang ada orang. Akhirnya saya ke rumah RT. Rumah RT ya langsung pakai speaker, musola, yang rampok itu lari. 4 kali jadi sasaran perampok tentu sebuah peristiwa yang bikin siapa saja yang mengalaminya miris. Sekarang usaha perampokan berhasil digagalkan. Namun, siapa bisa menjamin tak akan ada lagi usaha perampokan di lain waktu? Kalau diperhatikan rumah Ine memang terlihat jauh dari tetangga. Sudah begitu terlihat menyolok dibanding rumah-rumah lainnya. Meski terus-menerus jadi sasaran perampok, namun Ine tak berpikir untuk pindah dari tempat ini. Kalau untuk pindah sih sampai saat ini belum terpikir karena kita pengennya ya aku juga ngebangun rumah di sini juga udah dengan dengan perjuangan kita sendiri sama suami gitu yang ngebangun sendiri belanja sendiri jadi kayaknya kalau kita yang harus pindah kok kayaknya kita mengalah banget gitu kalah banget sama para perampok itu. Kalau aku pikir juga rampok itu kok penasaran banget gitu ke rumah sini padahal aku tuh juga bukan yang nggak pernah nyimpen perhiasan, nggak hobi perhiasan, nggak pernah nyimpen uang di rumah gitu ya. Apa yang mau dicolongin cuma alat-alat rumah tangga, cuman
ya kursi, meja gitu aja. Mobil juga asuransi gitu. Iya, yang pasti buat para perampok yang udah keempat kalinya yang mencoba masuk ke rumah aku, please deh tolong gitu. Udah deh kalau mau kenal sama aku mending kenalan di panggung aja. Nggak usah datang ke rumah aku subuh-subuh malam-malam begitu.